Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Setia Kusumaraga dari Fakultas Teknik jurusan Elektro kelas B2 semester 3. NIM saya 1410201051. Saya akan menjawab soal dari slide PowerPoint di SBD. Yang nomor 1, sebutkan problematika sosial menurut Suryono Sukanto tahun 1982 dan berikan analisa beserta contohnya. Problematika sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur di masyarakat dan bersifat membahayakan suatu kelompok sosial. Jadi problematika sosial sangat tidak diharapkan ada dalam sebuah kelompok masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, problematika masyarakat dibagi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor biologis, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat faktor budaya. Contohnya pada faktor ekonomi misalnya faktor kemiskinan dan pengangguran. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh paling besar dalam problematika sosial. Terlebih baru-baru ini terjadi kenaikan UMK dan terjadi banyak PHK. Kemudian faktor budaya misalnya kenakalan remaja, perceraian. Faktor budaya ini sudah lama tidak bisa terselesaikan oleh pihak manapun masalah ini. Dan faktor ketiga biologis. Faktor biologis seperti penyakit menular. Penyakit menular akan menjadi suatu problematika sosial apabila sudah menjangkit di suatu kelompok sosial. Yang keempat, faktor psikologis, misalnya dengan faktor aliran sesat. Aliran sesat sangat meresahkan di kelompok sosial dan sudah banyak terjadi aliran sesat yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian soal nomor 2, bagaimana cara penanggulangan masalah lingkungan hidup menurut BN Marbun? Berikan masing-masing contohnya. Menurut BN Marbun, untuk cara menanggulangi masalah lingkungan sangat banyak, diantaranya membuat peraturan untuk pendirian industri. Misalnya dengan membuat persyaratan atau perjanjian dengan pemerintah bagaimana industri ini boleh berdiri apabila melewati atau memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang tidak merugikan pihak manapun. Kemudian yang kedua, perencanaan lokasi industri. Perencanaan lokasi industri tentu sangat berdampak terhadap lingkungan. Perencanaan lokasi industri sebaiknya ditempatkan jauh dari pemukiman penduduk, kalau bisa tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, memilih proses industri yang ramah lingkungan atau yang minim dengan polusi. Seperti contohnya industri perikanan atau peternakan. Semua limbahnya bisa dapat dikelola dan tidak akan mencemari lingkungan karena termasuk limbah biotik. Kemudian pengelolaan sumber mata air. Sumber mata air harus dikelola karena air merupakan salah satu sumber kehidupan. Kita harus mengelola sumber mata air karena apabila tidak dikelola, yang dikhawatirkan sumber air akan rusak, kemudian terjadi kelangkaan air di mana-mana.
Yang keempat, membuat sistem pengolahan limbah. Sistem pengolahan limbah tentu sangat penting bagi lingkungan, terutama dari sektor industri, karena menghasilkan banyak sekali limbah atau sampah dari sektor industri. Dari sektor industri sendiri harus mengolah limbah sebagaimana demikian nanti supaya tidak mencemari lingkungan atau bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pemerintah dalam menanggapi problem terkait lingkungan. Berikan analisa dan contohnya. Pemerintah tentu sudah membuat berbagai rancangan undang-undang atau undang-undang yang telah ditetapkan selama ini untuk melindungi lingkungan sendiri. Misalnya, saya berikan contoh waktu kasus pembakaran hutan oleh pihak-pihak industri atau pabrik-pabrik yang terkait beberapa waktu ini. Nah, pembakaran hutan terjadi secara sengaja oleh beberapa pabrik atau industri, dan pembakaran itu sudah direncanakan yang berdampak kabut asap yang sangat tebal di Indonesia. Dampaknya bukan hanya di Indonesia, termasuk juga ke negara tetangga. Pemerintah dalam hal ini berperan menegakkan hukum, yaitu tentang peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup. Misalnya tentang peraturan pelarangan pembakaran hutan atau eksploitasi hutan di Indonesia secara berlebihan. Jadi dalam hal ini pemerintah menuntut atau mengusut kasus pembakaran hutan ini supaya pihak yang pelaku pembakaran hutan bisa menerima hukuman atau sanksi yang sudah ditetapkan, agar semua industri tidak akan menirunya atau industri yang sudah menjadi pelaku tidak akan mengulanginya kembali. Mungkin dari saya hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.